karena tidak semua cerita bisa dijelaskan dengan logika. Selamat datang kembali di channel ini, saya Ulan. Dan hari ini kita akan membahas sebuah kisah di mana ada seorang wanita yang baru pertama kali mendaki gunung, tapi malah mengalami kejadian yang membuat dia trauma. Emang kejadian apa sih yang membuat dia sampai trauma gitu? Makanya jangan di skip ya, tonton terus sampai habis. Hai guys, Assalamualaikum. Kisah kali ini dialami oleh seseorang yang bernama Leha. Nah, ceritanya si Leha ini melakukan pendakian pertamanya beberapa tahun yang lalu nih, tepatnya di tahun 2015. Dan gunung yang dia pilih untuk dirinya masih newbie alias pemula, itu adalah Gunung Kelut via jalur Tulungrejo katanya. Jujur kita juga baru dengar nih. Tapi mungkin ada teman-teman di sini yang pernah mendaki Gunung Kelut, juga boleh cerita-cerita di komen bawah ya. Nah, untuk mencapai ke sana, Leha ini berangkat dari Semarang tuh berempat. Pokoknya ada si Leha, terus temennya yang bernama Septi dan sepasang suami istri, namanya Mbak Nining dan Mas Jono. Nah, setelah udah siap nih mereka berempat, jalan deh tuh, dan janjian sama satu orang lagi namanya Vivi, asalnya dari Jogja. Jadi si Vivi ini bisa dibilang nyasar sendirian ya, dari luar kota sendiri bela-belain ikut. Jadi pokoknya total mereka berlima lah. Singkat cerita, mulailah mereka mendaki sekitar jam 9 pagi. Karena ini jatuhnya pengalaman pertama pendakian si Leha, otomatis dia lumayan keteteran tuh ngikutin ritme dari teman-teman yang lain yang ternyata teman-temannya ini udah biasa tuh untuk naik gunung. Alhasil si Leha ini posisinya selalu ketinggalan di belakang guys, dan teman-teman yang lain udah pada jalan duluan tuh di depan. Tapi si Mas Jono ini yang selaku cowok sendiri di situ itu masih suka berhenti dan memastikan kalau si Leha ini bisa ikut gitu, nyusul, nggak hilang atau ketinggalan. Pokoknya waktu perjalanan dari pos 1 ke pos 3 itu sih aman-aman aja. Walaupun selama perjalanan dari pos 2 ke pos 3-nya, Leha ini katanya sering banget mendengar samar-samar ada yang manggil namanya Leha. Leha gitu. Tapi sama Leha ya dicuekin aja. Karena dia tahu pasti yang manggil bukan sohibnya nih. Karena arah suaranya datang dari belakang. Lah kan teman-temannya udah pada di depan semua. Singkat cerita, akhirnya sampai nih di pos 3. Seluruh rombongan memutuskan untuk istirahat dan mendirikan tenda. Mereka bangun 2 tenda. Tenda yang pertama itu diisi sama Mbak Nining dan Mas Jono, kan suami istri mereka. Dan tenda yang kedua itu buat Leha, Septi, sama Vivi. Setelah itu mereka ini bikin api unggun sambil ngobrolin rencana mereka buat besok pagi untuk summit attack katanya. Itu bahasa anak gunung katanya, yang artinya semacam perjalanan menuju puncak gitu. Ya udah pokoknya mereka sepakat nih, kita ntar bangun jam 3 ya. Kita berangkat tuh pagi-pagi buat ngelihat sunrise, dan selama mereka lagi ngobrol-ngobrol santai nih sampai larut malam, dilihat-lihat juga masih banyak tuh pendaki-pendaki lainnya yang lanjutin trekking malam. Tapi ini maksudnya ya pendaki beneran ya, bukan hantu, tapi orang-orang beneran manusia, karena mereka sempat sapa-sapaan begitu. Dan ada pendaki lain yang sempat ngobrol sebentar sambil istirahat. Lalu lanjut lagi tuh mereka naik. Dan malam itu pun juga nggak ada kejadian aneh apa-apa. Walaupun sesekali merinding karena situasinya udah malam. Kan di hutan gitu ya. Hingga sampai tibalah jam 2 dini hari. Semua udah mau siap-siap nih lanjut trekking buat ke atas kan. Tapi nggak tahu kenapa si Leha pada saat itu ngerasa, aduh badannya pegel-pegel, sakit semua nih. Ya mungkin karena ini pertama kalinya dia mendaki ya. Jadi langsung pada sakit-sakit badannya. Nah sementara Mas Jono ini awalnya niat mau jagain si Leha aja karena masih newbie. Takut kenapa-napa kan sendirian. Toh ternyata dia juga, Mas Jono udah beberapa kali tuh naik ke Gunung Kelut ini. Yang jadi kalau sekarang nggak ke atas ya nggak apa-apa lah. Di pendakian sebelumnya juga udah pernah sampai puncak beberapa kali. Habis toto pelin-pelan dia. Mikir juga lah Mas Jono, si Leha ini kan di tenda doang ya kerjaannya.
Sendirian juga nggak apa-apa kali, dia juga nggak kemana-mana. Harusnya emang aman-aman aja. Yang justru diawasi malah itu 3 cewek tuh, si Mbak Nining, Septi, sama Vivi yang trekking gelap-gelapan. Masa kagak ada cowoknya gitu kan. Akhirnya nyusul lah tuh si Mas Jono dan meninggalkan Leha sendirian di tenda. Dan di situ Leha juga sebenarnya nggak keberatan kok. Malah awalnya dia nggak enak kalau si Mas Jono ini tuh jagain dia. Kayak ya Mas Jono naik ke atas aja, aku sendirian juga nggak apa-apa. Ya udah beneran ditinggalin. Nah dari situ si Leha ya semacam kayak rebahan aja di tenda gitu kan. Jam 3 sendirian mau ngapain lagi? Ya udahlah, mending lanjut tidur aja lagi ya. Ngecharge badan nih ya kan. Pas Leha nutup mata, tiba-tiba terdengar ada suara langkah kaki yang mendekat. Siapa tuh? Si Leha ini tuh ngintip keluar. Yang ternyata itu si Mas Jono. Balik lagi dia, katanya ada yang ketinggalan. Gila, nakut-nakutin aja sih, kata Leha kan. Ya udah, setelah Mas Jono pergi, Leha lanjut mau coba tidur lagi dong. Pas lagi mau merem lagi nih, tiba-tiba kedengaran jelas lagi ada orang yang lari-lari kayak muterin tendanya gitu. Terus itu si Leha kaget kan. Ini sebenarnya orang apa bukan nih? Siapa nih yang lari-lari begitu? Mas Jono nggak mungkin lah lari-lari. Tapi karena udah mager juga ya, campur takut juga karena suaranya ini aneh, akhirnya Leha diem aja tuh. Berusaha positive thinking nih. Ini mungkin ada rombongan lain aja kali ya. Sampai sekitar beberapa lama akhirnya suara itu hilang. Kayak larinya semakin menjauh. Nah, nggak lama kedengaran lagi ada suara langkah kaki. Tapi ini nggak lari ya. Sekarang jalan biasa. Dari jauh yang makin lama suaranya ini kayak makin mendekat ke arah tendanya dia. Nah, si Leha kira itu Mas Jono lagi nih balik. Teriak tuh si Leha di dalam tenda buat memastikan. Terus ada yang jawab, suaranya si Mas Jono memang. Ya udah, sama si Leha ini kan nganggapnya ini fix ya Mas Jono. Si Leha lanjut nanya nih, ada yang ketinggalan lagi Mas? Kalau mau headlamp aku ada nih. Ngomongnya masih sambil tiduran di dalam tenda nih si Leha. Tapi abis itu hening, gak ada jawaban apa-apa. Yang ada si Leha ini malah mendengar suara kayak buka tutup resleting tenda gitu guys. Dari tenda sebelah. Ya Leha mikirnya ini Mas Jono kayak lagi mau masuk ke dalam tenda nyari-nyari barang kali ya. Dan Mas Jono ini mungkin gak dengar tadi si Leha ini nawarin headlamp buat dia. Akhirnya si Leha ini mencoba keluar tenda dengan niat mau ngasih headlampnya nih. Tapi pas Leha buka tenda, dia ngelihat kayak ada orang tua pendek, kakek-kakek tapi bungkuk gitu guys. Tapi posisinya udah jalan menuju ke tengah hutan. Jadi posisinya belakangin dia gitu. Nah, si Leha kayak shock itu. Itu siapa? Langsung buru-buru lagi dia masuk ke tenda. Dia mikir itu pendaki bukan sih? Masa pendaki kakek-kakek begitu? Pakaiannya juga bukan kayak pakaian pendaki, tipis gitu. Nggak mungkin lah, pasti kedinginan, apalagi udah tua. Kayak bukan pendaki deh. Nggak tahu ah, tidur lagi aja. Ya daripada pusing, lanjut tidur lah si Leha ini. Udah sampai tidur lagi nih. Tahu-tahu dia kebangun. Karena ngerasa kayak ada nempel deket gitu ke badannya. Pas dia riap-riap buka mata, ngelihat ke samping, oh Septi gitu kan. Tidurnya gerak-gerak kali nih Septi nih. Hampir deket banget sama gue. Merem lagi si Leha nih. Tapi bentar-bentar. Si Septi kan ke puncak sama yang lainnya tadi jam 3. Berarti ini samping gue siapa? Pas Leha nengok lagi, sosok itu udah gak ada. Langsung hibrit dia keluar. Ya untungnya langit udah kayak biru-biru mau subuh gitu. Udah agak terangan dikit. Akhirnya dia bener-bener melek. Sampai matahari tuh benar-benar kelihatan. Nggak berani tidur lagi. Dan masuklah dia ke dalam tenda lagi. Sambil nunggu rombongan pada turun, Leha sambil beres-beres tuh. Sekalian masak air. Buat bikin kopi gitu pagi-pagi. Sekalian juga buat stok lah. Dimasukin sama dia ke termos. Kali-kali nanti ada yang pada turun mau ngopi juga. Singkat cerita, sampai sekitar jam 7 pagian, ada kayak mbak-mbak gitu, rambutnya panjang. Perawakannya kayak orang, pakai bajunya juga baju pendaki lengkap, pakai jaket, udah gitu pakai penutup kepala gitu.
Pokoknya pakaiannya kelihatan kayak prepare banget, dan cuaca memang dingin pada saat itu. Nah, si Mbak ini tahu-tahu duduk di dekat api unggun. Si Leha kan pas lagi masak air, kayak mau ngangetin badan gitu loh guys. Dia tahu ada pendaki lain datang, lumayan lah pikirnya Leha kan, buat temen ngobrol. Si Leha akhirnya deketin, dan memulai membuka pembicaraan. Ngomong kayak, aslinya mana Mbak? Sendirian aja, nggak ikut ke atas puncak sama teman-temannya gitu. Aku juga nih, soalnya aku baru pertama kali mendaki, jadi badannya pegel-pegel, jadi nggak kuat nih aku ke puncak. Udah SKSD begitu ya. Si mbaknya diem aja gitu kan. Si Leha kan jadi ngerasa bete dicuekin gitu kan. Gue nanya nggak dijawab, lagi diem-dieman begitu. Tiba-tiba si mbaknya ngomong, bilang gini, boleh saya minta air, saya haus gitu katanya. Oh, ternyata si mbaknya kehausan. Ya, bentar-bentar Mbak. Kebetulan kan si Leha ini lagi masak air. Ya udah, akhirnya nih sama si Leha dikasihlah tuh segelas air panas kan. Air panas yang baru ditaruh dari termos. Tapi lagi-lagi si mbaknya ini diem aja. Maksudnya Leha kan kayak bilang makasih kek. Ya tapi mungkin karena Leha ini anaknya yang gak julid, dia ngerasa ya udahlah. Ini mbak-mbaknya introvert kali. Dan lagi kecapean juga, males ngomong, aus, tenggorokannya kering. Abis dari tadi kan diajak ngobrol, mbak-mbaknya diem aja. Dikacangin si Leha. Makan hati nih si Leha nih. Lah mendingan makan roti aja buat sarapan. Ya lumayan lah makan sambil ada temennya. Walaupun diem-dieman, tapi baru aja si Leha makan nih, dia kaget banget. Karena si mbak-mbak itu minum air panas yang tadi dikasih langsung diteguk sampai habis, nggak bersisa. Berasa minum es sirup marjan lah itu. Air mendidih loh itu, baru mateng. Tenggorokannya apa nggak bakal melepuh. Masih panas banget itu air. Baru dimasak juga, belum lama. Maksudnya Leha tadi ngasih kan kayak, ya ditiup-tiup dulu mbak. Kan kedinginan gitu kan. Bisa angetin tangan juga. Jangan langsung nonggak gitu aja, ditiup pun enggak. Dan abis selesai minum, mbak-mbaknya itu kayak tersenyum sambil nengok ngeliat ke arah Leha, dan senyumnya creepy banget, kata si Leha. Abis itu berdiri, jalan pergi gitu, tanpa ngomong sepatah kata pun. Sampai itu cewek hilang dari pandangan. Leha di situ cuma bisa bengong, gemeteran sampai mau pingsan. Kayak beberapa saat dia kayak kaku gitu, nggak sanggup berdiri saking kagetnya ya. Setelah dia udah bisa bergerak, dia langsung masuk ke dalam tenda lagi, nggak mau keluar-keluar lagi. Nggak tahu berapa lama si Leha ini ketakutan di dalam tenda sendirian. Pokoknya rasanya kayak lama banget, sampai akhirnya dia denger nih suara-suara kayak ada temen-temennya nih berdatangan. Dan bener aja, tak tahu si Septi buka resleting tendanya. Si Leha yang ngeliat si Septi langsung nangis dan meluk dia. Yang langsung ditanya kayak, lo kenapa? Nah, karena lagi-lagi si Leha ini baru pertama kali mendaki, dia langsung cerita pada saat itu juga. Jadi nggak pakai nunggu turun gunung dulu. Nah, akhirnya setelah selesai cerita, mereka memutuskan untuk beres-beres dan lanjut langsung pulang. Sekitar jam 10 pagi pas mereka akhirnya udah di bawah dan mau keluar dari pos 1 tuh, tempat dari awal kemarin mereka melakukan pendakian. Leha ngelihat si mbak-mbak cewek tadi lagi kayak berdiri ngelihat dari balik pepohonan sambil senyum gitu guys. Di situ Leha langsung buru-buru minta cepetan balik dan kapok sendirian di atas gunung. Besok-besok kalau naik gunung lagi pokoknya mau capek dan sepegel apapun mendingan ikut rombongan aja deh daripada disenyumin sama setan. Menurut kalian, cewek yang nemenin Leha di api unggun itu orang atau setan guys? Gimana menurut kalian? Jangan lupa subscribe, like, dan komennya agar nggak ketinggalan video baru berikutnya. Ingat, tidak semua misteri harus dipecahkan. Kadang cukup diketahui bahwa misteri itu pernah ada. Saya Ulan, terima kasih dan sampai jumpa lagi di cerita berikutnya. Bye-bye.